Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi ide judul skripsi lagi nih untuk mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya ingin membagikan judul skripsi Library Research atau kepustakaan. Nah, judul skripsi kali ini adalah Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Titik 2, studi komparatif. Nah, kenapa saya ingin mengangkat judul ini? Karena ternyata banyak kita sebagai umat muslim yang menganggap perjanjian pranikah itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, jadi belum banyak sosialisasi atau kampanye tentang ini. Padahal ternyata di dalam KHI ada tertulis hukumnya. Jadi hukumnya ada, tapi jarang dipergunakan. Di manakah dasar hukumnya? Dasar hukumnya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan. Termaktub dalam pasal 29. Termaktub juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Di dalam kompilasi hukum Islam, perjanjian pranikah termaktub di dalam pasal 45 sampai 52. Lantas, apa itu perjanjian pranikah? Perjanjian pranikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan pengantin pria dan pengantin wanita sebelum menikah, yang nantinya akan dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan. Apa saja biasanya yang termaktub di dalam perjanjian pranikah itu? Ya, di dalam hukum Islam sendiri, perjanjian pranikah itu diperbolehkan, tetapi tidak boleh melanggar aturan syariat Islam. Nah, biasanya apa saja yang diatur? Biasanya tentang pemisahan harta, tentang hutang yang sudah ada sebelum menikah, setelah menikah nanti bagaimana cara pembayarannya. Mungkin perjanjian bahwa istri tetap boleh bekerja. Namun pada praktiknya sangat sedikit sekali umat Islam yang melaksanakan perjanjian pranikah ini, ya, dikarenakan mungkin ada stigma-stigma negatif atau anggapan-anggapan yang salah. Misal, dianggap perjanjian itu terlalu dingin, terlalu legalistik, tidak mempercayai pasangan. Padahal dengan adanya perjanjian pranikah itu bisa juga semakin menambah kepercayaan, ketenangan, dan kelanggengan hubungan keluarga, hubungan suami istri antara mereka. Nah, maka karena itu menurut saya tema perjanjian pranikah ini masih sangat relevan untuk diangkat menjadi skripsi di era sekarang ini. Oke, kita masuk ke rumusan masalah ya. Rumusan masalahnya ya bisa kita tulis nomor 1 ya. Bagaimana pengaturan perjanjian pranikah di dalam KHI dan hukum positif di Indonesia? Tanda tanya. Lalu nomor 2-nya bisa kita tulis bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian pranikah dalam hukum KHI dan hukum positif di Indonesia. Lalu nanti peneliti juga bisa menjelaskan secara rinci dan gamblang dan sejelas-jelasnya apa saja manfaat-manfaat yang bisa didapat oleh pasangan suami istri jika mengadakan perjanjian pranikah ini. Dan juga bisa memberi edukasi bahwa perjanjian pranikah ini tidak diharamkan ya di dalam hukum Islam, tapi diperbolehkan. Jadi hukumnya ada, tapi kenapa tidak dipakai? Dan juga peneliti nanti bisa memberikan edukasi lebih lanjut bahwa ini bukanlah hal yang tabu atau bukanlah hal yang asing atau bukanlah hal yang tidak diperbolehkan, karena memang ada pengaturan hukumnya di dalam KHI. Jadi perjanjian pranikah ini juga bisa membuat semacam kesepakatan di awal ya tentang bagaimana nanti setelah menikah
rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan keinginan-keinginan dan cita-cita yang ingin diterapkan selama kehidupan pernikahan nanti, sehingga terciptalah ketenangan hati, ketenangan batin, dan kepastian, dan rasa percaya semakin bertambah kepada pasangan. Oke, demikian ya pembahasan kali ini tentang ide judul skripsi perjanjian pranikah. Kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar. Dan judulnya ini juga rumusan masalahnya akan saya tulis di description box. Akhirul kata, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.